Kami siapkan hati kami Bapa untuk benih-benih firman-Mu. Dan dengan iman kami percaya ketika telinga kami mendengar firman-Mu dan benih firman itu masuk dalam hati kami, dan kami percaya lewat Allah Roh Kudus benih firman itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami, 60, 100 bahkan berlipat-lipat kali ganda. Bapa, terima kasih Engkau beri kesempatan untuk kembali kami boleh dapat datang beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur Engkau melayakkan kami datang beribadah kepadamu. Dan kami mempersembahkan semua rangkaian ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, kami bisa hadir dalam ibadah langsung ini Bapa, karena kasih kemurahan-Mu saja. Dan Engkau beri kesempatan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir ada bersama kami di tempat ini Bapa. Demikian juga bagi mereka yang ikut ibadah online, Engkau berkati Bapa di rumah mereka masing-masing. Engkau pun hadir di dalam setiap rumah jemaat-Mu Bapa, anak-anak-Mu Bapa. Dan saat ini juga pakai hamba-Mu Bapa. Kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hamba adalah manusia yang penuh cacat dan celah. Karena kasih karunia anugerah-Mu saja Bapa, hamba boleh menerima dan dilayakkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Sehingga betul-betul lewat Allah Roh Kudus sendirilah, biarlah Roh Kudus itu juga lah yang memberikan kepada hamba pewahyuan untuk apa yang Kau sampaikan bagi setiap kami di tempat ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk menjadi pelaku firman itu. Berfirmanlah Bapa, sebab kami tahu firman-Mu adalah kehidupan bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya dengan firman-Mu kami akan berjalan, bahkan kami akan berlari, dan kami tidak akan pernah menjadi lelah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam, silakan duduk saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya pada minggu pertama di bulan November ini yang melayani Tuhan adalah Bapak Pendeta Matius Wibowo. Karena beliau kesehatannya terganggu dan masuk rumah sakit saudara. Dan barusan saya dapat kabar lagi dari beliau, beliau sudah sembuh dan kembali ke rumahnya. Puji Tuhan saudara. Jadi beliau nanti akan melayani di tempat kita itu minggu pertama bulan Desember pada tanggal 5 Desember 2021. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membawakan seri khotbah saya dari 3 sifat iman Kristen. Yang pertama saya sudah bawakan, yaitu iman itu adalah pengakuan. Iman itu adalah pengakuan. Artinya setiap orang Kristen itu satu suara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari abad pertama sampai kepada Yesus datang yang kali kedua, setiap orang percaya, kita sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa manusia datang kembali kepada sorga, kembali kepada Bapa di sorga. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Demikian juga iman itu pengakuan juga, artinya apa? Setiap tindak tanduk dan perbuatan kita, setiap perkataan kita, itu semua berhubungan dengan iman. Jadi ketika kita bersikap, berperilaku dalam hidup ini, dan ketika kita berbicara apapun, semua berhubungan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan demikian juga saudara, poin yang kedua saya sudah bawakan, yaitu iman itu tindakan saudara. Iman itu tindakan, artinya iman itu pasti. Iman itu adalah iman yang aktif saudara, tidak mati saudara. Dan kita tahu juga saudara, iman tindakan itu artinya iman yang menghasilkan perbuatan. Iman yang menghasilkan perbuatan saudara. Jadi kita bisa menjadi pelaku firman karena kita beriman saudara.
Kita menjadi pelaku firman karena kita beriman kepada Kristus yang sudah memberikan kepada saudara dan saya keselamatan hidup kekal. Jadi saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya Dia sudah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Jadi perbuatan baik saudara dan saya bukan untuk kita menerima keselamatan. Tetapi karena saudara dan saya sudah diselamatkan, kita menjadi pelaku firman. Dan sebagai pelaku firman, saudara dan saya adalah karena kita beriman. Jadi iman menghasilkan perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Nah saudara, ada beberapa ajaran dari beberapa gereja yang mengajarkan bahwa keselamatan karena iman, tetapi juga harus ada perbuatan, ditentukan oleh perbuatan. Nah ini konsep yang seperti ini, konsep yang tidak alkitabiah saudara. Sebab firman Tuhan katakan keselamatan sepenuhnya adalah anugerah dari Allah. Dan saudara dan saya menerima itu dan tidak ada satu titik pun, 1% pun ya kita berandil dalam keselamatan itu. Semuanya anugerah saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi iman itu tindakan, artinya iman itu aktif, menghasilkan perbuatan, menjadi kita pelaku firman dalam hidup kita. Saudara, sekarang kita masuk yang ketiga saudara, yaitu iman itu tanggung jawab. Iman itu tanggung jawab. Nah ini poin yang ketiga dari 3 sifat iman Kristen. Iman itu tanggung jawab atau artinya integritas rohani. Orang yang beriman itu punya tanggung jawab, berintegritas. Nah saudara, apa sih orang yang berintegritas? Integritas menurut Alkitab itu berbeda sedikit dengan paham-paham integritas menurut pengetahuan dunia, saudara. Integritas menurut Alkitab adalah contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Seperti saudara dan saya saat ini kita datang beribadah. Kita datang beribadah ke tempat ini dan kita percaya kita datang mau bertemu dengan Tuhan. Kita datang beribadah saat ini, kita tahu kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang beribadah ke tempat ini, kita tahu kita mau mendengar firman Tuhan. Kita datang ke ibadah tempat ini, kita tahu kita membawa korban persembahan bagi Tuhan. Dan semua rangkaian ibadah yang kita jalankan pada saat ini, kita persembahkan hanya bagi Tuhan saja. Jadi orang yang beriman sejati, dia pasti punya tanggung jawab. Dan ketika dia beribadah, dia tidak main handphone. Dia tidak kutak-katik handphone. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan. Saat ini ketika firman disampaikan, ya memang kita tahu sekarang ini Alkitab itu ada di handphone saudara. Tidak lagi perlu bawa ini. Itu nggak salah saudara, sah-sah aja saudara ya. Tetapi ketika engkau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan di handphonemu, bukan engkau baca WA atau lihat yang lain saudara. Tuhan tahu itu saudara. Kalau engkau beriman sejati, engkau bertanggung jawab, engkau mendengar firman Tuhan, tapi engkau tidak buka yang lain. Ingat itu saudara. Karena iman menghasilkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan saudara. Tanggung jawab kita kepada Tuhan saudara. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Apa yang saudara perbuat saat ini pun ketika engkau dan saya kita dengar firman Tuhan. Dia tahu apakah hati kita terbuka untuk firman Tuhan atau tidak. Dia tahu saudara. Dan kita bertanggung jawab untuk itu saudara. Demikian juga saudara. Iman juga menghasilkan tanggung jawab di mana kita tahu saudara. Sebagai orang yang berintegritas rohani saudara. Kita harus tahu tuh saudara, bahwa tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita betul-betul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuktikan bahwa kita pengikut-pengikut Kristus yang bisa dipercaya, yang bisa hidupnya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Itu iman yang menghasilkan tanggung jawab saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saudara, saya akan mau jelaskan tentang integritas rohani yang artinya tanggung jawab iman itu apa sih gitu menurut integritas rohani. Nah, yang pertama saudara, integritas rohani itu moral yang suci. Ya, integritas rohani itu ada 3 saudara. Moral yang suci. Moral di sini berhubungan dengan apa saudara? Dengan sikap hidup kita, perbuatan kita, moral kita saudara. Manusia ini pasti manusia yang bermoral saudara. Dan kita ada banyak sekali mendengar orang moralnya enggak bagus katanya. Moralnya jelek katanya. Moralnya
tidak mencerminkan sebagai teladan Kristus, sebagai teladan orang Kristen, saudara. Moralnya tuh nggak bagus, artinya nggak menjadi contoh, saudara. Ada banyak juga anak-anak Tuhan, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang moralnya tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan bagi jemaatnya atau bagi sesama. Ada banyak sekali, saudara. Nah, firman Tuhan katakan orang yang berintegritas rohani, orang itu punya moral yang suci. Nah, moral yang suci artinya apa, saudara? Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 kita lihat, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, lalu kalau begitu apakah betul kita tidak bisa berbuat dosa? Bisa, saudara. Sebab di dalam poin yang kedua di 3 sifat hukum iman Kristen yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu, bahwa iman itu tindakan juga bisa kita bertindak melakukan satu perbuatan yang berdosa. Nah, pengertian 1 Yohanes 3:9 ini pengertian untuk natur rohani saudara dan saya. Kita hidup saat ini masih ada di dalam dua natur, yaitu natur rohani dan natur jasmani. Nah, natur rohani inilah yang sudah suci dan kudus, sebab natur rohani saudara dan saya sudah ada Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus sudah tinggal, atau Roh Allah itu sudah tinggal di dalam hati nurani kita, dan dialah yang tinggal ini yang menyucikan kita. Jadi status saudara natur rohaninya sudah suci dan kudus, dan ketika nanti kita dipanggil dalam kematian, natur rohani kita lah yang kembali kepada Bapa di surga. Dan semua manusia di muka bumi ini, natur rohani akan kembali. Tetapi kembalinya kemana? Ada kepada Bapa, yaitu surga, dan kembali ke neraka. Tinggal yang mana? Karena dosa itu menghasilkan maut, dan maut itu adalah kebinasaan kekal. Saudara dan saya sudah tidak ada mautnya lagi. Jadi ini bicara natur rohani. Lalu kita juga sementara natur rohani kita sudah suci dan kudus, tapi kita juga masih mendiami tubuh yang berdosa ini, tubuh yang berdaging ini. Maka dari itu tubuh yang berdaging ini nanti akan kembali menjadi tanah dan debu, akan kembali dalam satu kematian. Sudah, dan saya akan mengalami kematian, itu pasti. Dan karena ini tubuh kita tubuh yang berdosa. Tapi seperti yang saya katakan, tubuh yang berdosa ini sudah tidak ada mautnya lagi, sebab sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Nah, saudara, lalu pertanyaannya, apakah saya bisa berbuat dosa lagi? Saya pribadi bisa, sangat bisa. Sangat bisa, karena saya masih hidup dalam tubuh yang berdosa ini. Tetapi saudara, natur rohani kita yang sudah suci inilah yang ada Roh Kudusnya yang selalu memberikan kesadaran rohani, mengingatkan kita ketika kita akan melakukan satu perbuatan dosa. Roh Kuduslah yang ada di dalam natur rohani kita mengingatkan supaya kita jangan melakukan satu tindakan perbuatan yang berdosa. Atau ketika kita jatuh dalam dosa, natur rohani inilah yang memberikan kesadaran untuk kita segera bertobat. Dan kita tidak hidup dalam dosa, tapi bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, misalnya saya melakukan satu tindakan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang memakai kewenangan saya sebagai gembala untuk kepentingan pribadi saya, itu satu dosa. Lalu natur rohani saya pasti ingatkan saya untuk saya tidak meneruskan apa yang saya lakukan itu, dan saya harus bertobat dari itu. Tetapi kalau saya masih nyaman dengan sebagai gembala tapi menggunakan fasilitas gereja untuk kepentingan pribadi, nyaman-nyaman saja, jangan-jangan saya belum dilahirbarukan, jangan-jangan natur rohani saya belum disucikan. Artinya kalau natur rohani saya belum disucikan, artinya saya ini belum bertobat, belum menjadi orang pilihan, saya ini belum beriman sejati, saudara. Jadi enggak jaminan, baik pendeta, gembala, jemaat, tidak jaminan dia Kristen sejati. Sebab orang Kristen sejati natur rohani sudah suci dan kudus, ketika dia berbuat dosa dia sadar dan tidak melakukannya lagi. Itu pasti, saudara. Jadi moral yang suci artinya natur rohani saudara dan saya sudah suci, sudah kudus. Kita ini semua sudah kudus, saudara. Sudah suci, saudara. Kapanpun saudara dipanggil Tuhan, sudah enggak usah takut, kita akan bersama Bapa di surga. Amin. Jadi moral kita suci. Jadi Agustinus berkata, tokoh bapak gereja pada abad ketiga itu berkata non posse non pecare. Artinya apa?
bisa tidak bisa berbuat dosa. Itu bagi yang natur rohaninya tidak suci, yang berdosa, yang belum dilahirbarukan, yang tidak ada Roh Kudusnya. Lalu beliau juga berkata posse non peccare, artinya bisa tidak berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Nah, inilah natur rohaninya sudah suci, artinya sudah dan saya walaupun hidup di dalam natur daging ini, kita bisa tidak berbuat dosa. Kita bisa tidak berbuat dosa, posse non peccare, kata Bapak Gereja abad ketiga, yaitu Bapak Agustinus. Nah saudara, jadi saudara dan saya yang berintegritas rohani, punya iman yang bertanggung jawab, artinya kita bisa tidak berbuat dosa. Bisa tidak berbuat dosa, artinya menolak segala keinginan-keinginan daging yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Lalu 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 11 ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus yang mana kita tahu jemaat di Korintus itu jemaat yang amburadul, jemaat yang hidupnya tuh semau gue, jemaat yang hidupnya tuh dalam dosa, walaupun dia orang pilihan, walaupun dia Kristen sejati, tapi hidupnya masih hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran. Karena memang masih hidup dalam natur daging ini ya, kita masih bisa berbuat dosa, betul. Tetapi Paulus katakan apa? Dan beberapa orang di antara kamu, maksudnya orang-orang Kristen yang ada di Korintus sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Yesus, dia hidupnya tercemar. Dan setelah itu dikatakan apa? Tetapi kamu sekarang telah memberi dirimu disucikan dan kamu telah dikuduskan. Kita disucikan, dikuduskan bukan karena hebatnya kita menjadi pelaku firman, berbuat baik, cohosim, banyak berbuat baik, banyak menolong orang. Tidak seperti itu. Kita disucikan, dikuduskan karena Allah yang menyucikan dan menguduskan saudara dan saya. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya darahnya yang mengalir di atas kayu salib itulah yang menyucikan saudara dan saya, yang menguduskan saudara dan saya, yang membenarkan saudara dan saya. Bila Allah sudah membenarkan, menyucikan dan menguduskan saudara dan saya, ada enggak satu pribadi kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa mengganggu saudara dan saya, yang bisa menuntut saudara? Tidak ada. Allah yang membenarkan kita. Siapa yang ada yang bisa membuat kita menjadi orang tuduhan, orang yang terdakwa? Tidak lagi saudara. Iblis dengan pengikutnya tidak bisa mendakwa saudara dan saya lagi, sebab Allah yang berkata, kamu sudah suci, kamu sudah kudus, kamu sudah benar. Nah, kalau Allah sudah menyucikan, membenarkan dan menguduskan kita, berarti status saudara dan saya di hadapan Allah sudah suci, benar dan kudus. Apakah saudara enggak suka cita dengan status ini? Apakah saudara enggak bangga dengan status ini? Saudara sebagai Kristen sejati harus tahu, harus sadar dan harus ingat status saudara dan saya di mata Allah, pencipta langit, bumi, manusia dan seluruh alam semesta ini. Dia katakan kamu sudah suci, kamu sudah kudus, kamu sudah benar. Dan kalau Allah sudah membenarkan kita, tidak ada lagi yang bisa menuntut saudara dan saya. Ingat itu saudara. Ini status yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Etika atau sikap hidup yang sesuai hukum Tuhan. Ya. Etika ini bicara mengenai sikap hidup yang sesuai dengan hukum Tuhan. Artinya apa saudara? Kita ini manusia yang bermoral saudara. Manusia yang hidupnya punya sifat sosial ya. Manusia ini masih yang bersosialisasi dan bermoral saudara. Artinya saudara dan saya, orang yang bermoral pasti punya etika saudara, betul? Etika berbicara, betul? Etika bergaul, etika berbisnis, etika berumah tangga, etika melayani, etika berjemaat,
Semua ada etikanya, saudara. Semua ada aturannya, saudara. Dan yang etika itu artinya sikap hidup yang sesuai hukum Tuhan. Jadi orang yang beriman sejati itu punya tanggung jawab, artinya yang berintegritas rohani pasti sikap hidupnya atau etikanya sesuai hukum Tuhan, saudara. Sesuai hukum Tuhan. Contohnya apa? Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17, enggak usah enggak usah ditahyangin terlalu panjang. Itu Keluaran 20 pasal 20 ayat 3 sampai 17 itu bicara mengenai 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Ya, 10 perintah Allah. Kita tahu yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul? Yang kedua, jangan kamu membuat patung, melukis gambar apa dan kamu sembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Betul? Yang keempat adalah hormati hari Sabat. Nah, ini hukum yang pertama, hukum moral, maksudnya hukum sikap hidup, hukum etika, hubungan Allah dengan kita, kita dengan Allah. Jadi 10 perintah Allah itu memiliki 2 hukum. Hukum yang pertama sampai keempat itu hubungan etika kita dengan Allah, Allah dengan kita. Jadi ada etikanya, saudara dan saya punya hubungan dengan Allah, Allah dengan kita. Allah pun beretika dengan kita. Jadi pertama Allah minta apa? Saudara dan saya jangan menyembah Allah lain. Jangan ada Allah lain di hadapan kita, dalam hidup kita. Artinya kita hanya mengenal satu Allah, yaitu siapa? Yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi nggak boleh ada berhala lagi, nggak boleh ada ABCD lagi, saudara. Kepercayaan lain, kepercayaan nenek moyang itu harus kita singkirkan semua. Sebab itu berhala di mata Allah. Sebab Allah katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia Allah yang cemburu. Lalu dia katakan yang kedua, poin yang kedua, jangan kamu membuat patung, gambar apapun untuk kamu sembah. Nggak boleh. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, yang ketiga apa? Hormati hari Sabat. Nah, hari Sabat itu saya udah pernah jelaskan di sini, saudara. Hari Sabat itu bukan merujuk kepada secara literalnya hari Sabtu. Tidak seperti itu. Hari Sabat adalah hari perhentian, harinya Tuhan. Artinya apa harinya Tuhan? Di mana saat ini hari Minggu, hari pertama ketika Yesus bangkit, inilah yang menjadi budaya orang Kristen dari abad pertama, dari zaman rasul-rasul, di mana rasul-rasul sudah menetapkan hari Sabat adalah hari Minggu, hari pertama, harinya Tuhan, di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini hari Sabat, saudara. Saudara dan saya datang pada hari Sabat, artinya saudara saya menghormati hari Sabat. Kalau saudara dan saya menghormati hari Sabat, berarti ketika kita datang beribadah di tempat ini dan kita percaya ada Allah hadir di tempat ini, kita nggak mungkin lagi main handphone, betul? Nggak mungkin lagi lihat handphone. Lihat handphone boleh, lihat firman Tuhan sesuai konteks yang kita baca. Hati-hati, saudara. Jangan memanipulasi. Allah tahu dan Allah tidak mau dipermainkan. Ingat itu, saudara. Lalu yang hukum kelima, nah hukum etika antara manusia dengan sesama. Kita dengan sesama. Yang pertama apa? Hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Betul? Hormati orang tua kita. Saudara, sejahat apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita tetap harus menghormati dia. Sebab dia wakilnya Tuhan. Sebab lewat dialah Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dia orang tua. Sejahat apapun, kita tetap harus menghormati, menghargai dia sebagai wakilnya Tuhan. Dan dia menciptakan kita lewat perkawinan orang tua kita. Jadi kita wajib menghormati orang tua kita sebagaimana kita menghormati Tuhan. Hormati orang tuamu. Itu hukum yang kelima, hukum etika antar sesama. Lalu yang keenam dikatakan apa? Jangan membunuh. Ya, itu hukum yang keenam. Jangan membunuh. Nah, konteks jangan membunuh bukan berarti saudara bawa pisau atau bawa sesuatu benda tajam atau bawa misalnya apa membunuh orang. Itu konteksnya pengertian jangan membunuh dalam hukum Tuhan itu bukan seperti itu. Saudara, firman Tuhan katakan, Yesus katakan apa? Kalau engkau membenci saudaramu saja engkau sudah membunuh. Coba saudara bayangin. Yesus katakan apa? Kalau engkau membenci saudaramu, membenci temanmu, membenci sahabatmu, membenci orang lain, engkau sudah membunuh. Ingat itu, saudara. Jadi betapa spesifiknya hukum Tuhan ini.
Jadi jangan membunuh bukan hanya pengertian membunuh secara langsung menghabisi nyawa orang, tidak saudara. Membenci saja kita sudah membunuh. Ingat saudara, lepaskan kalau engkau ada rasa benci sama orang lain, lepaskan pengampunan. Selesaikan itu saudara, jangan ada kebencian lagi. Sebab ketika engkau ada kebencian, engkau membunuh orang lain. Itu di mata Allah seperti itu. Lalu hukum yang ke berapa? Keenam ya. Hukum yang keenam, jangan berzina. Jangan berzina. Nah hukum keenam yang jangan berzina ini apa saudara? Apakah berzina? Kita jangan punya pemikiran berzina secara hubungan badan secara langsung, tidak. Ketika saudara dan saya mengingini seorang wanita, ya, berpikir negatif mengenai seorang wanita, firman Tuhan katakan engkau sudah berzina. Engkau sudah berzina. Sudah bayangin saudara, hukum Tuhan gak main-main. Engkau yang bermoral tinggi, engkau yang berintegritas rohani, engkau jaga hatimu, jangan sampai melihat seorang wanita atau jangan melihat seorang pria timbul hasratmu, di situ engkau sudah berzina. Hati-hati saudara. Lalu hukum yang ketujuh, dikatakan apa? Jangan mencuri. Nah, jangan mencuri itu seperti apa? Bukan mencuri mengambil benda orang lain, itu pasti mencuri saudara. Tapi ketika engkau mengambil hak orang lain, ketika engkau mengambil hak orang lain, ketika engkau merugikan orang lain dalam hal keuangan, engkau sudah mencuri. Hati-hati saudara. Jangan main-main saudara. Lalu yang ke berapa? Ke-8. Ke-9 ya? Ke-9. Yang ke-9, jangan berdusta, jangan ngebohong. Nah ini penyakit ngebohong seringkali terjadi pada saudara dan saya. Betul? Iya kan? Seringkali tanpa sadar kita ngebohong. Sama orang tua ngebohong, sama teman ngebohong, sama gembala ngebohong. Betul? Halo? Sudah sampai mana Pak mobil? Oh udah sampai Bojong, padahal baru masih di Kerawang saudara. Sering gak begitu saudara? Halo? Halo? Membohong demi kebaikan. Nah ini memang menarik sekali bagaimana di Alkitab ada banyak sekali cita-cita tentang seperti siapa ya saya lupa. Nah itu dia menyelamatkan 2 pengintai Israel. Siapa namanya perempuan itu? Siapa yang ingat coba? Nanti kalau ingat ntar saya kasih nasi bungkus di sini. Pulang dari sini saya kasih nasi bungkus. Siapa ya? Yang ada di kota Yeriko itu. Ya, yang menyelamatkan Rahab perempuan Sunda itu menyelamatkan 2 pengintai dari Israel, ya. Rahab berdusta. Nah, berdusta ini boleh enggak sih gitu kan? Nah, ini nanti secara khusus saya bisa sampaikan itu Saudara. Apakah boleh atau tidak Saudara. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 ini dikatakan jangan kamu berdusta. Seringkali kita berdusta, baik dalam bekerja, dalam berbisnis, tanpa sadar, gampang sekali, loncer sekali ngomong, suka kita berdusta. Betul apa benar saudara? Saya nggak tahu, tapi mulai hari ini, kalau engkau berintegritas rohani, kalau engkau punya iman bertanggung jawab untuk jaga mulutmu, jaga pikiranmu untuk engkau tidak berdosa. Yang ke-10 adalah apa? Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Nah saudara, mengingini ini milik orang lain itu apa saudara? Ini apa sih pengertiannya? Apakah saya kepengen, ya kalau misalnya gini ya, kita tahu ya, misalnya di sini, di gereja kita ada 3 showroom nih saudara. Pak Hendi, Pak Yono, Pak Sutiono, showroomnya semua saudara, luar biasa saudara. Perpuluhan mereka hebat-hebat saudara, puji Tuhan. Ya, nah, lalu saya datang ke showroomnya Pak Hendi, Pak Yono atau Pak Sutiono, kepengen mobil. Dosa enggak? Enggak dosa, kalau ada duit beli, kredit gitu saudara. Tapi kalau mengingini tapi dengan cara-cara yang tidak baik, ya, dengan cara-cara manipulasi, nah itu enggak boleh saudara, itu dosa saudara. Ngerti enggak saudara? Ya. Atau kalau punya hutang enggak bayar, itu enggak boleh saudara. Ya. Enggak boleh, hutang harus kita bayar, walaupun mungkin kita belum bisa bayar, kita harus lapor, saya belum bisa bayar. Dan harus ada niatan dalam hati bahwa saya harus bayar. Seperti itu saudara, ya. Jadi kita harus punya niatan seperti itu dan harus berintegritas rohani. Itu mengenai hukum etika, sikap hidup yang sesuai hukum sesuai hukum Tuhan atau sesuai firman Tuhan. Yang ketiga saudara, karakter atau jiwa, pikiran, afeksi, kehendak
yang mengenal dan melakukan kebenaran firman. Nah, yang ketiga, orang yang berintegritas rohani atau orang yang punya iman bertanggung jawab, dia pasti punya karakter atau jiwa. Di dalam jiwa ini kita tahu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Afeksi itu perasaan, Saudara. Ada perasaan, ada keinginan, ada kehendak. Dan yang mengenal dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya saudara dan saya secara karakter kita siap untuk mengenal dan menjadi pelaku firman, saudara. Jadi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma bisa ngajar doang, nggak cuma bisa nasihati doang, tapi kita pun menjadi pelaku firman, saudara. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita baca coba di dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu atau di atas pondasi. Jadi jelas sekali Tuhan katakan apa? Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya mendirikan rumah di atas pondasi, saudara. Di atas pondasi. Kalau kita didirikan rumah di atas pondasi, enggak mungkin rumah kita misalnya hujan badai atau banjir apa, enggak mungkin rumah kita bisa rubuh. Tapi kalau rumah itu didirikan tidak di atas pondasi, cuma di atas pasir atau di atas tanah, ada banjir, saya percaya rumah itu akan terbawa banjir, saudara. Atau ada angin badai yang kencang, rumah itu pasti roboh, saudara. Tapi kalau punya pondasi, rumah itu akan tetap berdiri kokoh karena berdiri di atas pondasi yang kuat. Demikian juga pengertian mendirikan rumah di atas pondasi, artinya kita menjadi pelaku firman. Ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau tetap hidupmu memuliakan Tuhan. Engkau tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau tetap bisa mengucap syukur apapun yang terjadi, sebab engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, pengertian siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kalimat mendengar dalam bahasa aslinya disebut ako. Ako artinya mendengar, memperhatikan, mencatat, dan mempelajarinya. Jadi cuma bukan saat seperti ini sudah mendengar, tapi tidak mencatat. Bukan hanya mendengar, tapi tidak memperhatikannya, tidak mengulas lagi. Tapi engkau mendengar, mencatat, dan melakukannya. Jadi kita harus jadi pelaku firman, saudara. Karakter, ya, atau jiwa, ya, yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan, itu harus dibangun di atas firman Tuhan. Dan ketika pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan tidak pernah lepas dari gaya hidup saudara dan saya. Kita tetap menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam karakter jiwa ini ya, kita dikatakan sebagai orang Kristen sejati, kita harus punya sikap yang mulia dan jujur sesuai dengan iman percaya kita, dan kita konsisten melakukan kebenaran firman. Jadi orang yang berkarakter bagus, berkarakter sesuai firman Tuhan, sesuai konteks firman, sesuai konsep firman, dia konsisten melakukan kebenaran, dia konsisten hidup dalam kebenaran. Artinya kebenaran yang kita lakukan itu bukan musiman. Bukan karena ketika engkau diberkati, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau dalam keadaan baik-baik, lalu engkau konsisten menjadi pelaku firman, engkau memuliakan Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ketika engkau dan saya menghadapi masalah, pergumulan apapun, semenderita apapun, kita tetap konsisten dengan kebenaran firman. Sebab kita tahu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu ketika kita berjalan di atas firman Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya berjalan bersama Kristus. Sebab kita tahu Yesus adalah firman itu sendiri yang telah menjadi daging. Firman adalah identitas Kristus. Ketika engkau dan saya menjadi pelaku firman, engkau dan saya sesungguhnya berjalan bersama Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Timotius 4, coba 1 Timotius 4 ayat 12b sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 12b sampai 16. 12b ya, mulai dari 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, orang yang berintegritas rohani atau orang yang beriman yang memiliki tanggung jawab, dia pasti jadi teladan. Dia pasti jadi teladan buat sesama komunitas orang Kristen. Dan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita semua sesuai konteks firman, sesuai konsep firman. Saudara, apakah saudara dan saya bisa melakukan ini? Secara bertahap kita melakukan ini. Saya pun belum bisa, saudara. Tapi kita bertahap menjadi pelaku firman ini. Artinya kita menjadi teladan buat sesama kita. Ya, kita dapat dipercaya. Perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, dan kesetiaan kita, dan kesucian kita bisa dilihat orang lain. Kita menjadi contoh buat orang lain, saudara. Itu maksudnya. Kan kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 12, firman Tuhan katakan apa? Apa yang orang lakukan untukmu, lakukan dulu buat orang itu. Itu Matius 7 ayat 12, itu isi hukum Taurat. Apa yang orang ingin kita lakukan kepada kita, kita harus lakukan itu kepada orang lain. Artinya kita harus jadi contoh buat mereka. Seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba ayat 16-nya lanjut. Loncat ke ayat 16 aja. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, ini saudara. Kita harus mengawasi diri kita. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita, saudara. Kita harus melihat diri kita, ya. Diri kita ini kita harus mengawasi apa? Pengetahuan kita. Apakah pengetahuan kita sudah benar di mata Tuhan? Apakah kita mengerti firman Tuhan sesuai dengan aplikasi hidup kita? Lalu kita harus mengawasi itu, saudara. Jangan kita merasa, oh saya udah jadi pelaku firman, tapi harus kembali cek diri. Betul enggak kita menjadi pelaku firman? Betul enggak firman yang kita percayai, firman yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan konsep firman. Nah, ini dikatakan awasi diri kita. Jadi kita harus melihat diri kita. Ada apa sih dengan diri kita? Saudara, kita nggak mungkin bisa membohongi diri kita. Setiap kita tahu keadaan diri kita seperti apa, betul? Betul nggak? Betul dong. Kita tahu dengan keadaan diri kita ada apa di hati kita, ada apa di pikiran kita, ada apa di keinginan kita. Hanya kita yang tahu. Orang lain nggak tahu. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita nggak tahu. Yang tahu cuma saudara sendiri. Apa yang ada di dalam diri saudara? Artinya kita harus mengawasi, mengontrol supaya kita jangan jatuh dalam dosa atau melakukan satu kesalahan. Lalu selanjutnya, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya saudara dan saya, kalau kita berintegritas atau punya iman yang bertanggung jawab, kita pasti bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita seperti apa. Kita akan bisa melihat, saudara, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Dan kita harus jujur, saudara. Dan ketika kita punya kelemahan apapun, kita nggak bisa mengatasi kelemahan kita dengan kekuatan kita, enggak. Ketika kita jujur dengan diri kita, ketika kita berdamai dengan diri kita, kita tahu ada banyak kekurangan kita harus mengandalkan dua lutut kita. Kita harus berdoa, Tuhan tolong saya. Sebab kita harus melibatkan Roh Kudus. Kita harus melibatkan Tuhan. Ketika saudara dan saya ada banyak kekurangan, banyak kelemahan kita tidak bisa mengatasi semua itu. Kita tidak bisa menang melawan dosa. Kita tidak bisa menang melawan kuasa jahat. Tetapi kita perlu berlutut, berdoa dan berseru, libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati nurani saudara, dan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemenangan buat saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 25 dikatakan apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara saya, dia akan selalu berdoa buat kita. Dalam keluh kesah kita, dia berdoa untuk kita, dia membela kita. Roh Kudus disebut Parakletos, artinya dia pembela kita, dia advokat kita, dia penolong kita, dia penasehat kita yang ajaib. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, cuma tinggal mau nggak kita libatin Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Awasi diri kita, berdamai dengan kita, lihat diri kita, ada apa di dalam diri kita, mana yang baik, mana yang benar di dalam diri kita, mana yang tidak benar, kita berdamai. Dan ketika kita tahu ada banyak ketidakbenaran dalam hidup saudara dan saya, kita harus datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan tolong saya. Itu yang menjadi ciri orang yang berintegritas rohani atau ciri orang yang beriman tanggung jawab. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 5 poin lagi, saudara. Saya nggak bisa bawakan, saudara, karena waktunya, saudara. Karena ya saya nggak bisa berlama-lama, saudara.
Coba tolong 5 poin itu ditayangin. Saudara boleh, kalau punya handphone boleh potret. Nanti lain waktu saya akan jelaskan ini, saudara. Nah ini yang pertama. Janji ini lu. Biar ada yang punya handphone mau foto-foto, saudara. Mau catat-catat ya. Yang pertama, integritas rohani tidak kompromi dengan semua manipulasi, intimidasi, dominasi. Ya. Integritas rohani tidak kompromi dengan semua manipulasi, intimidasi, dominasi. Yang kedua, integritas rohani identik dengan keintiman dengan Allah. Ya. Yang ketiga, integritas rohani pasti memiliki sifat kasih dan buah roh. Ya, lanjut. Integritas rohani pasti memiliki komitmen dengan Tuhan, dewasa dalam kerohanian, konsisten, setia dan jujur, dan ada penguasaan diri. Nah kalau saudara nggak sempat ini nanti bisa tanya ke Nathan, nanti Nathan bisa kasih ke saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya lanjutkan, saya serahkan kepada hambanya Bapak Hendy Linardi. Saya undang pemusik. Saudara, firman Tuhan yang singkat, padat, tapi jelas ya. Di mana kita diperkuatkan kembali tentang iman kita. Hari ini Tuhan mengundang saudara dan saya di tempat ini. Kita bersehidangan kembali dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari konsentrasi, mata rohani kita tertuju kepada Allah. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan kembali, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya Yesus. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun jalanku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih.
kasih setiamu di dalam hidup. Katakan terima kasih, haleluya. Kami undang hamba Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, haleluya, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, haleluya, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Biar keyboard dan musik berjalan dengan lembut. Sekarang saudara, dengar firman Tuhan. Perjamuan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh, mereka yang mau bertobat, mereka yang mau benar-benar di hadapan Tuhan datang dengan hati yang tulus. Dan tolong anak-anak jangan mengambilnya. Tapi sebelum kita makan, sebelum kita minum, mari kita introspeksi diri kita, saudara. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan berapa hari ini, minggu-minggu ini, atau bulan ini? Saya nggak tahu persoalan saudara dengan Tuhan. Saya juga nggak tahu masalah saudara dengan Tuhan seperti apa. Tapi Allah tahu yang sebenarnya dalam kehidupan saudara secara pribadi. Bila ada sesuatu yang tidak berkenan, minta ampun. Supaya perjamuan ini tuh menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Mari umat jemaatku, hamba-hambaku, kita berdoa. 1 minute. Tuhan tolong kami Bapa. Ampuni Tuhan apapun bentuk dosa dan kesalahan kami yang disengaja maupun yang disengaja, yang tidak mengerti, bahkan mengerti, bahkan yang sadar dan tidak sadar. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami yang benar dan kudus di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang benar. Layakan Bapa, layakan umat jemaat-Mu di tempat ini. Urabashika patana laba syakatara laba. Urababa sikiapana laba. Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini buat pelayan Tuhan yang membawa perjamuan kudus ini. Layakan mereka keluarga. Kau berkati mereka. Kau berkati juga anggur dan roti ini Bapa. Kau kuduskan supaya ini layak buat kami semua dan hamba-Mu juga yang terbatas. Engkau yang memberikan kepercayaan untuk membawakan kembali perjamuan gini. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyucikan semuanya. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan bagikan saudara. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Terima
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan sama-sama, terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Yang sudah dapat silakan berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi, katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Bapa, haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Oh, kalbasik dapat nama. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan yang atasnya dia kita mengucap syukur adalah persoalan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur buat hidangan, buat undangan daripadamu Bapa. Oh Yesus, Kau yang layakkan kami, Engkau ampuni kami, Kau layakkan kami Bapa. Ia nama sikapananalamu. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan selamanya. Kami muliakan, kami tinggikan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini Engkau tahirkan kami kembali. Engkau yang membenarkan dan menguduskan kami kembali. Pulang dari tempat ini, kami diberkati Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini. Yang bekerja Tuhan berkati. Yang berusaha Tuhan berkati. Anak-anak yang masih bersekolah pun Tuhan berkati. Keluarga lepas keluarga dipelihara, dilindungin, dibela, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saatnya kita memberi pekerjaan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita angkat. Seberapa yang ada, seberapa yang engkau beri buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Karena Dia adalah pemilik hati dan batin. Jangan malu-malu, angkat tinggi-tinggi. Engkau melihat hamba-hambamu, anak-anakku di tempat ini Bapa. Mereka yang mengangkat. Mereka memberi dengan apa yang Tuhan telah memberkati mereka. Berkati tangan-tangan yang mengangkat Bapa. Berkati juga yang tangan yang belum bisa mengangkat. Di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan yang pelihara dan memberkati kembali. Dan Tuhan akan terus memelihara. Dan Tuhan terus akan menyertai. Dan terus Tuhan akan memberkati. Kami percaya inilah ucapan syukur kami. Ataupun dikatakan perpuluhan Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Saya persilakan yang bertugas. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan atas firman dari Bapak Pendeta Denny Yunus. Tuhan berkati dalam Bapak. Terima kasih juga atas pelayanan firman kudus dari Bapak Hendy Larti. Tuhan berkati keluarga dan Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan untuk pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut baik Bapak Ibu Saudara yang hadir tempat ini pertama kali. Jika mengada, dimohon untuk bisa melambaikan tangan. Oke, Bapak Ibu yang setia, kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tempat ini setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian seluruh kegiatan gereja diliburkan. Petugas minggu kedua November akan diinformasikan oleh koordinator ibadah melalui WhatsApp group. Tambahan, setelah ibadah ini akan ada rapat Natal. Jemaat yang terlibat dan panitia dimohon untuk bisa menghadirinya. Kemudian setelah ibadah, Bapak Ibu yang ingin baptis bisa menghubungi Bapak Yono. Kemudian tadi ada titipan dari koordinator ibadah. Dikarenakan ibadah kita mulai jam 10 pagi dan dimohon untuk bisa tepat waktu, maka Bapak Ibu Saudara dimohon kehadirannya sebelum jam 10. Demikian informasi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari sambil angkat kedua tangan kita menyanyikan pujian ini. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari muliakan Dia, tinggikan Dia, saudara. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu memelihara saudara,
Dan percayalah, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan saudara yang akan membawa saudara ke dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.